Halo, masih bersama Bapak Julius Limban Tobing. Kita saat ini akan belajar tentang energi, ya. Apa sih energi itu? Ya, energi itu dalam bahasa Yunani berasal dari kata energi, ya, yang artinya kegiatan atau aktivitas. Jadi secara sederhana, energi itu adalah kemampuan melakukan kerja atau usaha. Ya, usaha itu adalah atau kerja itu adalah W. W itu adalah F gaya dikali dengan S. Jadi tarikan atau dorongan, S ini adalah perpindahan. Tarikan atau dorongan yang menghasilkan perpindahan, berubah posisi, maka dinamakan energi. Ya, satuannya adalah kalori, joule. Satuan dalam internasional adalah joule. Beberapa satuan lain yaitu kalori, ya. Ini tidak dalam SI. Nah, 1 kalori itu 4,18 joule, atau biasanya di beberapa buku itu dibulatkan menjadi 4,2 joule, ya. Atau 1 joule itu 0,24 kalori, ya. Nah, pada saat ini kita akan belajar tentang bagaimana sih bentuk-bentuk energi. Ada banyak macamnya. Ya, salah satunya yang pertama adalah ini adalah baterai. Kalau kita melihat ini sudah kita tahu bahwa ini adalah energi kimia, ya. Energi kimia yang sering kita pakai di senter, kemudian di ponsel kita ataupun di baterai kita, jam, itu semua ada baterainya, ya, yang akan berubah menjadi energi listrik, yaitu dia adalah energi kimia, energi yang tersimpan dalam senyawa kimia. Yang kemudian adalah, kalau kita melihat gambar ini adalah dia sedang berlari, bergerak, berarti energi yang dimiliki benda bergerak itu dinamakan energi kinetik, ya. Di waktu sekolah dasar sudah kalian pelajari ini. Kemudian yang berikutnya adalah energi karena tempat atau kedudukan, ya. Contohnya benda ini, kalau benda ini posisinya seperti ini, kemudian dia memiliki potensial untuk dirubah menjadi energi gerak. Ketika dilepaskan, maka benda ini akan bergerak. Oke, selanjutnya adalah energi yang kita pakai sehari-hari untuk charging ponsel kita, kemudian laptop, kemudian yang lainnya, ya. Atau ini sangat-sangat diperlukan di rumah kita, yaitu energi listrik. Energi listrik karena adalah perpindahan, timbul karena ada perpindahan muatan-muatan listrik. Muatan listrik itu sejatinya ada 3. Muatan positif itu proton, negatif itu elektron, dan netral tidak bermuatan neutron, ya. Yang berpindah ini hanya satu, yaitu muatan negatif. Positif dan netral itu berada di inti atom, dia tidak berpindah. Yang berpindah adalah muatan negatifnya. Jadi energi listrik timbul karena muatan perpindahan elektron-elektron ke kutub-kutubnya. Yang kemudian yang selanjutnya adalah energi kalor, ya. Ini yang sudah kita pelajari kemarin pertemuan sebelumnya, yaitu tentang panas, ya. Energi panas yang bisa mempengaruhi suhu benda, volume, dan wujud, ya. Contohnya ini ketika siang hari kita akan bisa menjemur karena ada panasnya, kemudian kita memasak, itu ada energi panasnya. Kemudian energi bunyi, energi yang dihasilkan karena getaran benda, ya. Karena getaran dia akan menghasilkan energi bunyi. Kemudian nuklir, inilah yang sering menjadi permasalahan saat ini, bahwa ternyata nuklir bisa juga menjadi salah satu alternatif energi, bukan hanya menjadi senjata, ya, tapi menjadi energi. Namun banyak negara yang masih riskan terhadap energi satu ini karena sangat susah untuk dikendalikan. Energi nuklir terjadi karena ada reaksi fisi, dan reaksi fusi itu penggabungan dan pelepasan dari atom-atom
dari unsur radioaktif ya, misalnya uranium. Mereka menggabungkannya sehingga terjadi reaksi yang berantai. Reaksi berantai itulah reaksi nuklir. Dan ini sangat-sangat tidak bisa dikendalikan, sangat riskan. Harus ada pengamanan dan pengamatan yang ekstra. Sehingga banyak negara yang maju yang masih menggunakannya, dan Indonesia masih berusaha untuk menggunakannya. Karena apa? Kalau misalnya tempat pembuatan energinya ini bocor, maka ada sinar radioaktif yang bisa membahayakan bagi makhluk hidup sekitar, bahkan manusia. Nah, ini adalah energi otot yang dihasilkan oleh otot-otot manusia, kemudian bisa dihasilkan, dirubah menjadi energi gerak dan lainnya. Dan ini adalah salah satu alternatif juga yang masih dikembangkan di Indonesia, yaitu ada energi biogas, energi yang dihasilkan bio berarti dari makhluk hidup ya, sisa-sisa makhluk hidup, baik kotoran, baik pembusukan dari tumbuh-tumbuhan yang lainnya, dia akan menghasilkan gas metana. Gas inilah yang bisa digunakan untuk alternatif energi yang lainnya ya, bisa dimasak, bisa menjadikan energi listrik dan lainnya. Demikian pembahasan kita tentang energi. Silakan jika ada pertanyaan tuliskan di kolom komentar. Selamat belajar.